Pemirsa, sebelum Lebaran, pihak Polri sudah memastikan bahwa pintu masuk Jakarta akan ditutup untuk arus balik. Kepolisian pun sudah melakukan sejumlah rencana penutupan dan penyekatan. Cek faktanya akan disampaikan oleh Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Ade dan juga pemirsa, fakta pertama yang akan saya sajikan adalah bahwa jumlah pemudik orang dari tahun ke tahun semakin menurun. Kita lihat datanya bersama, mulai dari 2014 sekitar 6 tahun lalu sampai tahun lalu di tahun 2019. Saya sajikan informasi grafis yang pertama, ini adalah jumlah pemudik orang dari tahun ke tahun pemirsa. Kita lihat datanya dari 2014, 2015 hingga ke tahun lalu 2019. Dari 2014 ke 2015 jumlah pemudik orang turun tidak signifikan, sedikit saja, berkisar di angka 23 juta orang. Sementara di 2016 naik, di 2017 naik, lalu dari 2017 ke 2018 ke 2019 di tahun lalu semakin menurun. Kita lihat dari 2018 ke 2019 ini angkanya masih di sekitar 18 juta, namun trennya semakin menurun. Sementara untuk tahun ini, angka pemudik orang tahun ini 2020 belum ada data yang resmi. Ini angka pemudik orang, lalu bagaimana dengan kendaraan yang meninggalkan DKI Jakarta, entah itu mudik atau pulang kampung, meninggalkan ibu kota di tahun ini. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Saya punya data jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari sisi timur, selatan, dan juga barat. Dari sisi timur yang mengarah ke timur Pulau Jawa yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 saja turun 80% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Data ini adalah data yang kami himpun selama 1 minggu menjelang Lebaran, mulai dari 17 sampai 22 Mei 2020, 2 hari jelang Lebaran di hari Jumat pekan lalu. Dan sementara itu di gerbang tol Kalihurip Utama 1 turun 61%. Secara keseluruhan kendaraan yang meninggalkan Jakarta dan mengarah ke timur Pulau Jawa turun 75%. Sementara yang ke arah selatan ke wilayah Bogor Raya melalui gerbang tol Ciawi ini turun 31%. Mereka yang akan mengarah ke Sukabumi, Bogor, begitu juga dengan Cianjur biasanya melewati jalur selatan ini pemirsa, turun 31%. Lalu bagaimana dengan kendaraan yang mengarah ke barat dan juga akan mengarah ke Pulau Sumatera melewati Provinsi Banten? Dari gerbang tol Cikupa, kendaraan yang melintas untuk tahun ini selama periode 17 sampai 22 Mei lalu juga turun ternyata 43% dengan berbagai faktor yang ada. Secara keseluruhan kendaraan yang meninggalkan DKI Jakarta baik itu ke arah timur, selatan maupun barat turun 61% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kalau kita lihat angka realnya ada 430.993 kendaraan yang masih meninggalkan Jakarta dengan berbagai alasan yang ada di tengah pembatasan sosial berskala besar. Angka ini cukup besar walaupun memang turun 61% dibandingkan dengan tahun lalu. Kita lihat data lainnya karena ternyata pihak kepolisian dan berbagai pemerintah khususnya Pemda DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyekatan setidaknya di 15 titik di Jabodetabek pemirsa untuk mencegah orang keluar dari rumah mereka, meninggalkan rumah mereka bahkan mudik. Kita lihat datanya ini adalah 15 titik penyekatan yang dilakukan di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi. Di wilayah Jakarta Timur ada Kalideres untuk menyekat jalur arteri yang mengarah ke Banten, Cikande, Tol Jakarta Merak, Simpang Tomang juga ada penyekatan, begitu juga dengan Kebonjeruk, Kembangan di wilayah Bogor, Cakung ke arah timur ada Cawang, Bekasi Barat, Bypass Bekasi, Kalimalang, Pasar Rebo hingga ke wilayah Jagorawi sendiri. Ini yang disebut dengan konsep aglomerasi yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa masyarakat diminta untuk tidak melakukan mudik sehingga konsep penyekatan ini yang dilakukan. 15 pintu-pintu penyekatan ini yang ada di Jabodetabek. Tapi sayangnya ini semua dinilai oleh Ombudsman perwakilan DKI Jakarta tidak efektif. Kenapa? Kita lihat pernyataan dari Ombudsman perwakilan DKI Jakarta disampaikan oleh ketuanya langsung yaitu Teguh P. Nugroho. Ini disampaikan 2 hari jelang Lebaran, tepatnya pada hari Jumat 22 Mei 2020. Teguh menyebut pengecekan keabsahan surat izin keluar masuk atau SIKM secara teknis sulit dilakukan. Ini disampaikan Teguh terkait dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbolehkan orang keluar masuk DKI Jakarta tanda kutip dengan alasan tertentu asalkan memiliki SIKM dan dinilai Ombudsman tidak efektif untuk pengecekannya secara teknis. Dijabarkan oleh Teguh bahwa tidak mudah untuk melakukan pengecekan hal-hal tersebut di tengah jalan raya. Dilanjutkan oleh Teguh karena akan menimbulkan kemacetan. Upaya Jakarta sudah bagus, tapi kami kurang yakin.
Kebijakan itu tidak efektif jika tidak ada kebijakan di tingkat pusat. Jadi Teguh menilai dalam kesempatan yang sama juga pada hari Jumat bahwa kebijakan DKI Jakarta ini seharusnya bisa diperluas tidak hanya di DKI Jakarta saja. Dan untuk mengantisipasi arus balik nanti, pihak kepolisian juga 1 hari jelang Lebaran pada hari Sabtu 24 Mei 2020 kemarin juga memastikan bahwa pintu masuk DKI Jakarta akan ditutup dan sejumlah titik penyekatan juga sudah mulai dipersiapkan. Kita lihat pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri disampaikan oleh Irjen Argo Yuwono pada hari Sabtu sore sehari jelang Lebaran. Argo menyebut bahwa penyekatan arus balik akan kami lakukan. Polda-polda akan melakukannya. Artinya masyarakat yang tidak punya keterampilan atau keahlian khusus diminta tidak ke Jakarta. Terlebih kita sedang menghadapi pandemi corona ini dan DKI Jakarta pun kembali memperpanjang status PSBB-nya sampai 4 Juni 2020. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polri ini, kita lihat sejumlah titik penyekatan yang sudah dipersiapkan di 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kita lihat informasi grafisnya karena dalam kesempatan yang sama kemarin Argo Yuwono juga menyampaikan bahwa penyekatan atau penutupan tidak hanya dilakukan di pintu masuk Jakarta, tapi jauh sebelum pintu masuk Jakarta. Di Jawa Timur dengan Jawa Barat, mereka fokus melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang keluar masuk dari provinsi mereka. Sementara Jawa Tengah melakukan penyekatan di tingkat provinsi dan juga antar kota kabupaten di dalam provinsi Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur ada setidaknya 8 titik penyekatan keluar masuk provinsi, termasuk Pelabuhan Banyuwangi yang menghubungkan juga dengan Bali. Sementara di Jawa Barat di level provinsi ada 15 sampai 25 titik penyekatan keluar masuk provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Banten, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta. Sementara antar kota kabupaten Jawa Barat memiliki setidaknya 232 titik checkpoint, pemirsa. Sekali lagi Jawa Barat dengan Jawa Timur fokus untuk penyekatan keluar masuk provinsi. Sementara untuk Jawa Tengah memiliki total keseluruhan setidaknya 10 titik saja untuk kota kabupaten yang berbatasan dengan provinsi lain. Ini teorinya, jumlah kuantitas dari jumlah checkpoint yang nanti akan diterapkan oleh pihak kepolisian untuk menyekat pergerakan orang agar tidak kembali ke Jakarta. Kita lebih fokus lagi pada 2 provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Jawa Barat dan Banten. Kita lihat data dari Jawa Barat dulu, pemirsa. Ini adalah peta Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan juga Banten serta DKI Jakarta. Di wilayah timur setidaknya ada 5 titik penyekatan yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, yaitu di gerbang tol Palimanan Utara. Sementara untuk jalur arteri di wilayah utara ada Susukan atau Losari yang berbatasan langsung dengan Brebes, Jawa Tengah, dan juga ada Cibimbin, ada juga Cijolang, dan juga ada pos Kalipucang di wilayah Banjar, Jawa Barat, pemirsa, yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Penyekatan untuk kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta akan mulai dilakukan dari titik-titik ini, pemirsa. Perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Hingga akhirnya mereka sampai ke wilayah pantai utara di gerbang tol Kalitama dan Japek di kilometer 47B sampai ke gerbang tol Cikatama ini juga akan dilakukan penyekatan. Dan bahkan di titik Jawa Barat yang berbatasan dengan Banten juga akan dilakukan penyekatan. Ini penyekatan untuk mereka yang akan kembali ke Jakarta di wilayah Jawa Barat karena provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kita lihat penyekatan yang akan dilakukan oleh pihak provinsi Banten agar tidak banyak orang yang bisa kembali ke DKI Jakarta. Provinsi Banten biasanya dilewati oleh orang-orang yang kembali dari Pulau Sumatera. Penyekatan dimulai dari wilayah Kota Serang. Di sini ada Simpang Asem dan Simpang Pusri KSB. Semakin bergerak ke arah timur, ke arah DKI Jakarta, penyekatan dilakukan di jalan tol, tepatnya di gerbang tol Cikupa di wilayah Tangerang Raya, Banten. Sementara untuk jalur arteri, di sini memang cukup banyak penyekatan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah di sana. Mulai dari wilayah Jayanti, Tiga Raksa, Solear, hingga ke wilayah Kronjo di pantai utara, bahkan Pasar Kemis dan juga Citra Raya. Inilah sejumlah titik yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk menutup pintu DKI Jakarta pada arus mudik yang entah kapan akan dimulai, tapi semoga saja ini tidak hanya teori sehingga bisa betul dipraktekkan dan angka penyebaran virus corona ini bisa dihentikan di Indonesia.